Edric dapat melihat istrinya dengan berani mendorong bahu Yura. Tidak seperti biasanya, terlihat pula guratan emosi di mimik wajah Lexa yang tidak dapat ditutup lagi, layaknya orang sabar yang selalu berada di ujung kesabarannya. Kamu mengatakan apa pada Mami Jo setelah melenyapkan anakmu sendiri di derasnya air sungai? Kenapa tiba-tiba mengatakan padanya jika anakmu diculik? Tanya Lexa, matanya begitu tajam, menyorot wanita yang selama ini menjatuhi banyak fitnah pada dirinya. Ada rasa takut dengan sikap Lexa pada Yura, membuat wanita itu tidak membalas saat Lexa mendorong bahunya. Terlebih lawan bicaranya itu ternyata mengetahui perlakuan kejamnya terhadap anak sendiri. Kau, tanya Yura membulatkan matanya. Terkejut, aku yang melihat sendiri kejamnya seorang ibu dengan tega membuang bayi tak berdosa dan membiarkan hanyut tenggelam. Teriak Lexa, rasanya selalu pedih mengingat seorang bayi menelan banyak air sungai dan membuat sosok tidak berdosa itu harus menjalani hari-harinya di rumah sakit dengan beberapa alat medis menempel di tubuh rapunan kecil. Sesaat Yura tersentak dari nada tinggi mantan adik tirinya itu, namun dia berusaha melenyapkan rasa takutnya. Apa pedulimu? Yura dengan kemampuan akting yang terbilang bagus, dia dengan mudahnya merubah tawa menjadi raut sendu penuh penyesalan. Tapi aku kini menyesal telah membuang bayi itu, ucapnya begitu mendramatisir, menempelkan kedua tangan di dadanya, seakan rasa itu begitu sesak, tidak ada gunanya. Sentak Lexa, seandainya bayi itu masih hidup, aku akan lebih mudah menjerat Eldrick. Hanya karena itu, Lexa menaikkan satu alisnya. Lalu untuk apa mengasuh bayi itu, jika bukan karena Eldrick yang ternyata anak konglomerat? Jika tahu siapa dia, aku tidak akan menolaknya dan memberi barang sisa itu untukmu. Lexa hanya melipat kedua tangan di dadanya, lalu menggeleng pelan dan menaikkan satu sudut bibirnya. Tidak percaya jika Yura bisa berbicara seperti itu. Apa kini kamu menyesal? Tanya Lexa begitu sinis. Tentu aku menyesal, tapi aku akan mengambil hati Jovanka dan membuat dia mengasihaniku, lalu menyatukan kembali aku dan Eldrick, ucap Yura penuh percaya diri. Tunggu, kamu melihatku membuang bayi itu. Apa kamu akan mengatakannya pada mertuamu? Tanya Yura dengan raut ketakutan yang palsu. Jangan, aku takut, lanjutnya mengejek. Aku sudah mengambil semua yang kamu miliki, dan sekarang saatnya aku mengambil suamimu. Satu tamparan keras melayang di pipi artis pendatang baru itu, membuat Yura membola, menyentuh pipinya yang memanas. Wanita gila, aku biarkan kamu mengambil harta dan semua milikku, tapi jangan harap aku akan diam ketika kamu mengambil Eldrick, bentak Lexa mengacungkan jarinya penuh penekanan. Namun wanita gila itu sama sekali tidak takut. Dia membiarkan pipinya yang memerah dan menyingkirkan telunjuk Lexa dengan kasar. Aku pasti akan memikirkan cara dan pasti jitu. Kamu ingat, dulu aku pernah memisahkanmu dengan Julio. Jadi bersiaplah, aku akan melakukan hal yang sama kali ini. Oh ya, sayangnya, aku dan Lexa tidak akan terpisahkan. Tiba-tiba saja terdengar suara berat pria yang tidak lain adalah Eldrick. Dia kini sudah keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke samping Lexa. Mas, Eldrick, panggil Lexa dan Yura bersamaan. Mereka terkejut dengan kehadiran pria yang sepertinya sudah menguping pembicaraan penuh emosi tadi. Yura mendadak kesulitan menelan saliva, bukan karena tubuh tampan atletis Eldrick yang terlihat akibat kemeja pria itu basah dan melekat erat di tubuhnya, namun kenyataannya Eldrick sudah mendengar rencana busuknya. Lexa pun menjadi tidak nyaman mengingat kejadian pagi tadi, jika hubungan mereka berdua sedang tidak baik.
Mas, sejak kapan ada di sini? Tanya Lexa memberanikan diri menatap suaminya dengan mendongakkan kepalanya karena tubuh Eldrick jauh lebih tinggi. Sejak kamu masuk ke rumah ini, jawab pria itu membalas tatapan sang istri dengan seutas senyum. Eldrick menggeser atensinya ke wanita lain di ruangan itu. Tatapan tajam dan menusuk membuat Yura begitu takut. Sekalipun aku tidak mendengar percakapan kalian berdua, aku tidak akan pernah sudi dekat-dekat denganmu, ucap Eldrick penuh penekanan. Dan ingat, jangan pernah mengganggu keluargaku. Jika tidak, kamu akan tahu rasanya berurusan dengan seorang Eldrick Winandra. Kalimat yang terlontar itu sontak membuat jantung Yura menculas. Dia benar-benar tidak dapat berkutik saat ini. Sayang, kita pulang. Eldrick merangkul bahu Lexa dan menggiring istrinya keluar dari rumah itu, membiarkan Yura yang masih mematung mencerna kejadian barusan. Lexa masih diam mengikuti kemana tubuh itu dibawa oleh rengkuhan tangan kekar Eldrick. Namun saat mereka sudah di luar, Lexa menyapu pandangan ke pelataran rumah karena tidak menemukan apa yang dia cari. Lexa melepas tangan Eldrick dan berjalan cepat melewati halaman yang cukup luas itu. Lexa, panggil Eldrick yang sempat terkejut karena sang istri melepas tangannya. Apa dia masih marah saat Lexa membiarkan tubuhnya kembali pasrah di bawah tetesan air hujan yang begitu deras? Eldrick berusaha meraih tangan Lexa. Lagi-lagi wanita itu melepasnya dan berjalan cepat melewati gerbang itu keluar ke jalan yang sepi. Sayangku, mohon jangan pergi, teriak Eldrick yang kini memeluk Lexa dari belakang. Wanita itu dapat merasakan hangatnya tubuh yang sang suami yang melingkar tangannya. Sayang, maafkan aku tidak akan pergi meninggalkanmu. Ku mohon jangan pergi, ucap Eldrick begitu memohon. Mas, lepasin dulu, pinta Lexa berusaha melepas tangan Eldrick, namun sia-sia. Pria itu justru memeluknya semakin erat. Aku cinta kamu sayang, jangan pergi. Tapi Mas, Lexa masih tetap berusaha melepaskan diri. Mas, aku harus cari taksi. Yang tadi mengantarku dulu, aku belum bayar taksinya. Seketika Eldrick berhenti bergerak, matanya mengerjap, telinganya dipasang dengan benar. Dia tidak salah dengarkan. Lexa bukan ingin meninggalkannya, tapi dia mencari supir taksi. Merasa tangan sang suami yang mengendur, Lexa akhirnya bisa melepaskan diri. Pandangannya mengedar namun masih tidak menemukan taksi yang dia maksud. Yang gak ada, gumamnya dengan bibir mengerucut karena yang dicari tidak dia temukan. Atensinya kembali pada sang suami, pemilik hati dan seluruh jiwa raganya, yaitu sang suami. Mas, Lexa mengibaskan tangannya di depan wajah Eldrick yang sempat mematung. Aku pikir kamu mau pergi sayang, ternyata cuma mau cari supir taksi, ucap Eldrick nampak malu. Mungkin jika bukan karena mereka sedang dibawa guyuran air hujan. Wajah merah Eldrick terlihat jelas. Sontak Lexa tertawa mengingat bagaimana Eldrick ketakutan saat dirinya sedang mencari supir taksi. Tertawa sampai memegang perutnya. Dia terlupa jika ada kesedihan mendalam saat ini. Disadari, Eldrick tersenyum menatap istrinya. Tertawa membuat hatinya menghangat. Tidak tahan lagi dia merengkuh pinggang Lexa. Seketika wanita itu menghentikan tawanya karena terkejut. Tidak sampai di situ, satu tangan Eldrick menarik Lexa dan Lexa menggosok-gosok kedua lengan dengan tangannya sendiri. Perjalanan yang terbilang tidak terlalu jauh, kini terasa lama sekali, tidak sampai-sampai. Tahan ya sayang, sebentar lagi sampai, ucap Eldrick yang juga kedinginan. Sudah berapa kali dia mengatakan hal yang sama, namun nyatanya sampai sekarang belum juga sampai ke rumah. Hujan-hujan seperti ini, Deon sedang apa ya Mas? Tanya Lexa dengan tatapan kosong ke arah kaca jendela mobil. Selama ini dia adalah orang yang selalu mendekap Deon, terlebih saat hujan dan petir seperti saat ini. Eldrick menoleh sekilas.
melihat istrinya begitu sendu. Dia pasti ingin dipeluk kamu, tapi di sana juga dia bersama orang-orang yang menyayanginya. Bukankah kita pernah beberapa kali meninggalkan Deon bersama omanya dan semua baik-baik saja? Jawab Eldrick mencoba menenangkan hati Lexa. Benar kata Eldrick, Deon tidak kekurangan kasih sayang di sana. Sudah beberapa kali pula Deon tinggal bersama Jovanka, tetapi kali ini rasanya berbeda. Mereka terpisah dalam keadaan tidak baik. Teriakan dan tangisan Deon pagi tadi masih terngiang jelas di ingatan Lexa. Bagaimana jika Deon masih menangis, atau bahkan dia tidak mau makan sama sekali? Mas, nanti kamu telepon mami ya. Aku janji nggak akan bersuara dan menampakkan wajahku. Aku cuma ingin lihat Deon, rajuk Lexa. Ia hanya ingin memastikan pria kecil itu baik-baik saja. Eldrick menoleh sekilas dan mengangguk. Tidak tertinggal, senyum yang dia selipkan begitu manis dilihat. Lexa pun menghela nafas lega tanpa membalas senyuman sang suami. Ini sudah sampai, kita ganti baju lalu makan yang hangat. Setelah itu, aku akan coba hubungi mami. Lexa mengangguk patuh. Mobil pun akhirnya dapat parkir dengan indah di pelataran rumah minimalis milik Eldrick tanpa basa-basi. Mereka pun turun dari mobil dan melangkah bersama masuk ke dalam. Lexa lebih memilih membelok ke dapur membuat minuman hangat, sedangkan Eldrick langsung bergegas ke lantai atas membersihkan tubuhnya untuk dapat bertukar dengan Lexa. Setelah mereka membersihkan tubuh masing-masing dengan air hangat dan menghabiskan satu porsi pasta dan susu hangat, Lexa mendekati Eldrick yang hendak menyalakan laptop di sofa kamar. Dia kembali menagih janji Eldrick untuk menelpon Deon. Akhirnya pria itu pun mengurungkan niatnya, meletakkan kembali laptopnya ke atas meja dan beranjak meraih ponsel di atas nakas. Kenapa mas? Tanya Lexa memperhatikan suaminya yang sedang menggoyang-goyangkan ponselnya setelah dia melepas benda pipi itu dari kabel cas. Eldrick masih memperhatikan ponselnya dari semua sisi sembari berjalan dan menjatuhkan tubuhnya di sofa samping Lexa. Sepertinya ponsel aku rusak terkena air hujan terlalu lama, jawab Eldrick menyodorkan benda itu ke Lexa supaya sang istri mengecek sendiri. Setelah ponsel beralih di tangan Lexa, wanita itu berusaha menekan power key, namun nihil. Layar benda pipi itu masih gelap. Eldrick dapat melihat raut kekecewaan istrinya yang belum juga memberi senyum untuknya dari tadi. Aku letakkan di saku celana dan kehujanan, ucap Eldrick seolah mengerti apa yang ada di pikiran Lexa. Kenapa tahu hujan masih bawa ponsel keluar sih? Tanya Lexa yang memajukan bibirnya kesal dan menyerahkan kembali ponsel itu ke sepemilik. Aku kan nggak ngira mau kasih kamu di tengah-tengah hujan yang lebat banget, jawab Eldrick memajukan wajahnya hingga Lexa dapat merasakan bau mint segar dari mulut suaminya. Tidak lupa Eldrick memberikan senyum nakal di akhir kalimat, membuat Lexa menjadi merona, mengingat bagaimana dia melakukan hal itu di tengah jalan, seperti Shahrukan dengan kajol di film Bollywood saja. Eldrick memundurkan wajahnya kembali setelah berniat menggoda Lexa, namun rasanya tidak tega mengajak istrinya bertarung di atas sofa saat kondisi hati mereka sedang kurang baik. Besok aku ke pusat ACC, ponselnya harus nyala kembali, ucap Eldrick meletakkan kembali ponsel itu di meja dan beralih mengangkat laptop untuk duduk manis di pangkuannya. Kamu kan bisa beli lagi mas, aku punya bukti di dalam ponsel itu yang bisa bikin mami bawa pulang Deon lagi ke rumah ini, jawab Eldrick menoleh setelah menekan tombol power di laptopnya. Bukti? Tanya Lexa dengan kerutan tajam di dahinya. Iya, aku tadi rekam semua pembicaraanmu dengan Yura, jawab Eldrick, membuat Lexa dapat tersenyum samar. Namun Eldrick dapat melihatnya. Dia sangat tahu istrinya inginkan saat ini. Sayang, boleh aku tahu bagaimana bisa Deon ada bersamamu selama 5 tahun? Tanya Eldrick sekilas
Tanya Edik menoleh sekilas dan mulai membuka file pekerjaan yang masih menumpuk. Lexa menghela nafas berat, kemudian menggeser tubuhnya hingga tidak ada jarak dengan Eldrick. Dia memposisikan tubuhnya supaya nyaman, menyadarkan kepala di bahu sang suami. Aku dan warga benar-benar menemukan Deon di sungai, Mas. Kalau Mas gak percaya, Mas bisa hubungi kantor polisi karena Aku mengasuh Deon melalui jalur hukum yang sah, ungkap Lexa mulai bercerita. Jalur hukum? Tanya Edik melepas tatapannya dari layar dengan ekor mata mengarah ke tangan Lexa yang saling bertaut mendekap kedua lututnya sendiri. Dia dapat merasakan gerakan di kepala Lexa sebagai tanda anggukan darinya. Mana mungkin aku tega memisahkan bayi dari ibunya secara paksa, lanjut Lexa sementara Eldrick tetap mendengarkan meski matanya kembali mengamati bagian yang tertera di layar laptopnya. Setelah kejadian itu, aku tidak mungkin tega mengembalikan Deon pada Yura, dan aku berjanji pada diriku akan membalas dendam pada Yura dengan merawat Deon dengan baik, mengambil hatinya sepenuhnya, dan menjadikan aku satu-satunya ibu untuknya. Apa aku berdosa, Mas, tidak membiarkan Yura masuk ke hati Deon? Begitupun sebaliknya. Pertanyaan Lexa membuat Edik menghentikan aktivitasnya. Apa selama ini Yura tidak pernah bertemu Deon? Tanya Edik menoleh ke samping. Lexa yang merasakan hembusan nafas menyapu keningnya pun mengangkat wajahnya ke atas. Sering saat aku berkunjung menemui mama di luar negeri, jawab Lexa kemudian meluruskan kembali wajahnya ke depan. Begitupun Edik kembali menatap laptopnya. Tapi Yura sama sekali tidak mendekati Deon. Kamu tahu sendiri seperti apa hubunganku dengannya. Mungkin karena itu juga dia tidak tertarik dengan Deon karena dia mengira Deon itu anakku, lanjut Lexa. Aku pernah mendengar jika anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah, Tuhan akan mempermudah persalinannya dan mengurangi rasa sakit saat persalinan. Tapi Tuhan juga akan mengurangi ikatan batin antara si ibu dengan anaknya. Itu sebabnya banyak ibu yang tega menggugurkan anaknya atau bahkan membuat bayi yang tidak berdosa itu dengan mudah, dan aku melihat itu di diri Yura juga Deon. Perjelasan Lexa cukup menohok bagi Eldrick. Dia juga sadar diri jika dalam hal itu Eldrick adalah pihak pria yang notabene bukan pria baik-baik. Lexa merasakan perubahan di tubuh Eldrick yang tersentil dengan perkataannya. Dia pun mengangkat kepalanya dan memutar posisinya mengarah ke suami. Benar saja, pria itu bukan sedang menatap laptopnya, melainkan tatapan kosong ke depan. Mas, panggil Lexa, membuat pria itu keluar dari lamunannya dan menoleh menatap mata yang sedang menatapnya. Masih mau mendengar ceritaku? Eldrick mengulas senyum. Dia akhirnya menyerah dengan si laptop dan meletakkan kembali di atas meja. Tentu sayang, aku masih ingin tahu semua yang ada di hatimu dan semua cerita yang selama ini kamu pendam sendiri, ucap Eldrick yang kini sudah berhadapan dengan Lexa, dan senyum terselip di akhir kalimat. Lalu ketika kamu datang saat hari itu dan mengatakan kalau kamu pria yang sudah menghamili Yura, aku tidak berpikir panjang lagi untuk menerimamu sebagai pengantin pengganti karena Deon harus bersama ayahnya. Tebak Eldrick dibalas dengan anggukan pembenaran dari Lexa. Saat itu aku sangat takut jatuh cinta padamu, ucap Lexa menunduk malu. Tapi sekarang, ya gimana lagi? Kamu udah ngambil keperawananku dan melakukan berulang kali, jawab Lexa santai, membuang wajahnya, menahan senyuman yang ingin terbit. Kamu juga menikmatinya sayang, bisik Eldrick memajukan wajahnya hingga ujung hidungnya bersentuhan dengan kulit wajah Lexa. Bisikan itu membuat wanita itu menutup matanya rapat, merutuki jawabannya barusan karena dia tahu ke arah mana reaksi Eldrick setelah ini. Kamu jawab karena aku sudah melakukan enak-enak berulang kali. Baiklah, mari kita lakukan lagi, dan aku pastikan setelah ini kamu akan mengeluarkan kalimat cinta berulang juga. Lady Eldrick dengan nada. Lexa sontak menoleh, membuat hidungnya bertabrakan dengan hidung mancung Eldrick yang masih setia pada posisinya.